Oke, welcome back to my channel. Jadi di video kali ini kita bakal bakar sate. Nah, sate yang mau kita bikin ini adalah sate sapi. Ini satenya lagi dipotong-potong, dagingnya kayak gini ya. Nggak tahu nih dagingnya berapa kilo nih. Daging kan sesuai selera. Ini dagingnya secukupnya aja. Nah, nggak apa untuk ukuran potongannya waktu mau tusukin ke sate itu ukurannya sebesar-besar gini. Jadi ini ceritanya sate buat Idul Fitri ya guys. Nah, Bisa kecilnya sesuai selera. kalau untuk dikonsumsi sendiri karena ini kan saya kan apa satenya kan bikinnya untuk dimakan sendiri. Jadi satenya mau sebesar-besar gini, mau sebesar gini ya terserah kalian, itu bebas. Yang penting dia waktu dicolokin ke tusuk sate, waktu dicolokin ke tusuk sate kayak gini tuh dia nggak apa melebar-melebar lah gitu istilahnya, kayak gitu. Nah, ini lagi dipotong-potong satenya kayak gini. Ukurannya kalau saya makainya ukurannya sebesar-besar ini. Tuh, besarnya segitu. Ini daging sapinya ini. Nah, karena mau Idul Fitri, jadi kami bikin sate dulu nih guys. Kayak gitu. Oke, kawan-kawan, sekarang kita masuk ke tahap pembumbuannya. Nah, ini adalah bumbunya ya. Nah, bumbu ini terdiri dari jahe, kunyit, laos, ketumbar, bawang putih, bawang merah. Nah, jadi di blender jadi satu, kemudian dimasukkan ke dalam sini ya. Nah, ini bumbu yang tadi udah saya sebutkan itu. Gaul. Lalu ini ada gula. Ini ada gula. Dan di sini ada garam. Nah, ini ada garamnya. Kemudian di sini ada kecap. Ini kecap nih. Nah, lalu nanti bumbu ini kita tuangkan ke dalam daging yang sudah kita potong-potong tadi. Kita tuangkan seperti ini ke dalam daging yang sudah kita potong-potong tadi. Biarkan, biarkan, biar meresap sebelum dibakar 30 menit. Nah, seperti jam. Lalu kita kasih gula. Setelah itu kita kasih gula secukupnya saja. Setelah itu kita kasih garam secukupnya saja. Nah, seperti itu ya. Jadi sudah dicampur di sini bumbu yang sudah di blender, lalu dikasih gula dan dikasih garam. Semua udah tercampur di sini. Nah, setelah tercampur seperti ini, baru kita aduk. Kita aduk menggunakan sendok. Dan kita tambahkan dengan kecap yang sudah kita siapkan tadi. Ini kecapnya udah kita siapkan tadi, udah kita masukkan ke situ kecapnya. Lalu kemudian kita aduk sampai rata. Kita aduk sampai rata. Oke, ini kita sudah aduk sampai rata. Nah, nanti setelah diaduk sampai rata seperti ini, nanti kita diamkan selama 30 menit. Nah, oke, jadi setelah kita diamkan selama 30 menit tadi, lalu kita masukkan ke dalam tusukan sate. Kita tusuk dengan menggunakan tusuk sate. Di sini tusuk satenya seperti ini ya, kawan-kawan. Nah, jadi tusuk satenya tidak perlu saya jelaskan lagi karena di mana-mana semua tusuk sate itu sama bentuknya. Nih, tusuk satenya kayak gini. Yang pasti tusuk satenya harus kokoh dan keras ya, kokoh dan keras seperti ini, biar nggak mudah patah. Nah, setelah itu kita tusukkan beberapa daging yang udah kita potong tadi ke dalam tusukan sate seperti ini.
Jadi di sini kita tusukkan 4 daging aja, 4 potongan daging kita masukkan ke dalam tusukan sate itu. Karena kalau 3 itu terlalu sedikit, jadi di sini kita pakai 4 potongan daging. Nah, ini ya. Jadi kayak gini kawan-kawan. Nah, jadi ini belum dimasak, ini masih mentah. Nah, setelah ditusuk-tusuk tadi nanti dia jadi seperti ini. Oke. Nah, oke kawan-kawan, jadi satenya sudah selesai kita tusukin. Ini satenya udah ngumpul di sini semua ya. Satenya banyak banget satenya. Nah, sekarang satenya tinggal kita bakar. Nah, jadi sate ini tuh udah empuk ya. Jadi dia udah empuk, ditusuk pun tadi mudah sekali kita nusuknya. Nah, sekarang tinggal kita bakar aja. Oke, lanjut. Nah, oke kawan-kawan, jadi di sini satenya sudah kita susun secara rapi di atas bara ini. Nah, jadi sembari kita nunggu sate ini, di sini saya pakai kipas angin ya untuk menahan, bukan untuk menahan sih, tapi maksudnya untuk membuat agar baranya itu apinya tetap selalu stabil. Jadi nanti satenya ini kita bakar sehingga dia berwarna coklat seperti ini gitu ya. Sampai dia warna coklat, baru nanti kita angkat. Nah, tapi nanti ketika ini dalam keadaan setengah matang seperti ini, itu nanti akan kita celupkan ke dalam kuah ini ya. Akan kita celupkan ke dalam kuah ini lagi, kemudian kita bakar lagi. Nah, setelah tidak lama kemudian dibakar, barulah kita angkat gitu. Oke, kita langsung aja lihat prosesnya seperti ini. Ini tadi yang saya maksud itu ya, ketika satenya dalam keadaan setengah matang, kemudian kita celupkan ke dalam kuahnya. Setelah kita celupkan ke dalam kuahnya, barulah kita panggang lagi dia di atas bara seperti ini. Nah, seperti itu ya teman-teman. Oke, jadi nanti ini sambil dipanggang gini ya, diputar-putar gini ya kawan-kawan, sampai dia itu merata. Nah, diputar-putar gini sampai dia merata. Nah, ketika dia sudah dalam warnanya sudah coklat seperti ini, ini boleh diangkat aja. Ini udah cukup matang berarti, karena kalau misalkan terlalu matang juga nanti takutnya bakal keras dia gitu. Oke kawan-kawan, jadi ini karena satenya banyak, jadi ini pengerjaannya cukup mungkin memakan waktu yang agak lama ya kawan-kawan. Nah, karena kita selain memanggang ini juga, kita juga akan mencelup-celupkan ke dalam kuahnya ini seperti ini. Nah, jadi biasanya kalau saya memasak sate ini, saya tidak celup-celupkan ke kuah itu lagi. Biasanya saya pakai mentega sama kecap ya, diaduk jadi satu, kemudian diusap-usap gini menggunakan kuas. Nah, tapi untuk kali ini saya menggunakan cara yang berbeda, yaitu dengan cara mencelup-celupkannya ke dalam kuah yang sudah kita bikin tadi gitu. Jadi kuah itu adalah hasil bumbu yang tadi di awal itu ya. Nah, bumbu yang tadi di awal itu menjadi kuah seperti itu. Nah, kuahnya itu digunakan untuk mencelup-celupkan satenya pada saat satenya dalam keadaan dipanggang seperti ini. Nah, kira-kira seperti itu kawan-kawan. Oke, jadi jangan lupa ya kawan-kawan, kalau misalkan satenya sudah berwarna coklat-coklat seperti ini, langsung diangkat saja satenya gitu, jangan sampai gosong gitu ya kawan-kawan, karena kalau gosong nanti dia akan keras. Nah, kira-kira warnanya kalau sudah matang nanti seperti ini ya kawan-kawan. Nih seperti ini, kecoklat-coklatan gini, dia udah matang, jadi langsung diangkat aja tuh, langsung ditaruh di tempatnya supaya dia tidak gosong dan tidak keras gitu kawan-kawan. Oke kawan-kawan, jadi sate yang tadi kita bakar itu sudah jadi ya, sudah matang. Nah, ini semua satenya sudah dikumpulkan di sini, sudah numpuk di sini semua. Tuh kan banyak sekali ya kawan-kawan satenya. Nah, jadi setelah ini kami akan bikin sambelnya. Jadi nanti kami itu makan satenya dicocol ke sambalnya itu. Nah, sekarang kita simak dulu bagaimana cara membuat sambal untuk sate ini. Yuk kita lanjut. Oke kawan-kawan, sekarang di sini kita telah menyiapkan beberapa bahan untuk membuat sambal cocol sate yang nanti akan kita makan itu. Jadi di sini ya, yang pertama bahan-bahannya ada tomat ya, tomat 3 biji, 3 buah. Kemudian cabai merah, ini ya cabai merah sekitar segini lah pokoknya. Mungkin nih sekitar
20 atau 15 butir gitu ya. Nah, kemudian ada bawang merah. Nah, mungkin bawang merahnya ini sekitar 15 siung lah ya, sekitar 15 siung seperti itu. Nah, jadi nanti ini akan kita iris-iris lebih dahulu, kemudian baru kita mungkin akan campur dengan kecap. Oh iya, jangan lupa bahannya juga kecap ya kawan-kawan. Jadi nanti karena kita akan bikin sambal kecap ini gitu. Oke, kita lanjut aja kawan-kawan, langsung kita potong-potong bahan-bahannya ini. Oke kawan-kawan, ini sekarang kita sedang memotong bawangnya ya. Jadi kita potongnya ukurannya kecil-kecil saja, segini-segini gitu. Nah, itu bisa diperhatikan ya kawan-kawan ya. Cara memotong bawangnya seperti apa, ukurannya bisa diperhatikan sendiri, ukurannya cukup kecil itu, ukurannya kecil gitu. Saya yakin kawan-kawan sudah pasti paham lah sampai sini ya, tanpa saya perlu jelaskan panjang lebar lagi. Kawan-kawan, sekarang nih bawang-bawangnya sudah kita potongi semua. Sekarang kita tinggal tuangkan ke mangkoknya ya kawan-kawan. Nah, kita tuangkan ke mangkoknya seperti ini. Lalu kita lanjut memotong cabai-cabainya juga ya kawan-kawan. Cabainya kita potong-potong seperti ini. Nah, ini kita potong-potongnya cabainya kecil-kecil aja ya kawan-kawan. Kira-kira ukurannya segini-segini. Nah, ini kawan-kawan pasti sudah tahu lah bagaimana cara memotong cabai, dan tidak perlu dijelaskan serinci bagaimana cara memotongnya ya. Nah, kira-kira seperti ini kawan-kawan. Oke kawan-kawan, ini cabainya sudah kita potong semua, sudah kita potong. Lalu kemudian setelah kita potong-potong cabainya, kita masukkan ke dalam mangkok yang tadi ya, yang ada bawangnya itu. Kita jadikan satu di situ saja. Oke. Nah, kemudian kita lanjutkan dengan memotong tomatnya kawan-kawan. Nah, untuk memotong tomatnya kalian bisa potong dengan ukuran yang seperti ini ya. Kawan-kawan bisa lihat sendiri. Nah, jadi dibelah menjadi 4 gitu ya, dipotong menjadi 4 tomatnya. Nah, lalu dipotong-potong tipis lagi seperti ini gitu. Nah, untuk pemotongan ini sebetulnya ya tergantung teman-teman saja ya, gimana enaknya gitu. Yang penting apa, nggak terlalu besar aja. Kira-kira seperti itulah kawan-kawan. Nah, kalau saya ukuran potongannya seperti ini ya. Oke, jadi intinya kita potong sampai selesai, lalu kemudian kita masukkan tomatnya ke dalam mangkok itu lagi. Ini ya, kita masukkan lagi. Oke, kita potong dulu tomatnya sampai selesai. Oke kawan-kawan, tomatnya sudah kita potong semua. Sekarang tomatnya kita masukkan ke dalam mangkok yang ada bawang dan cabenya tadi. Nah, kita masukkan seperti ini. Oke, kemudian kita campur kecap ya kawan-kawan. Udah tahu? Oke, kecapnya segini aja udah cukup ya kawan-kawan. Cukup nih kecapnya segini aja. Sekarang tinggal kita aduk lagi. Kita aduk sampai dia campur ya kawan-kawan. Udah. Oke, sekarang sudah jadi nih kecapnya. Oke, jadi kecapnya kayak gini ya, sambal kecapnya udah jadi kawan-kawan. Ini sekarang kita tinggal cocolin aja ke sate yang baru kita bakar tadi. Gitu, caranya kayak gini. Jadi cara nyocolinnya, cara pakai sambalnya tuh kayak gini kawan-kawan. Nih. Nih ya. Nah, ini sambal yang tadi, sate yang tadi kita bikin itu. Gimana cara pakai sambalnya? Tinggal kita cocolin atau kita lumuri ke sate tersebut seperti ini. Nah, kayak gitu. Nah, setelah udah jadi kayak gini, setelah satenya udah dilumuri kayak gini, ya itu tinggal kita makan aja gitu. Kayak gitu kawan-kawan.
Oke, cukup sampai di sini dulu tutorialnya kawan-kawan. Semoga informasi ini berguna buat kalian. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen apabila ada yang ditanyakan. Oke, sekian dari saya. Terima kasih telah menonton. Sip.